Sebuah karya terbaik dari Eza Mintarja, kelanjutan dari kisah Pelangi di Langit Singasari yang telah kami tayangkan sebelumnya. Kisah kolosal bernuansa sejarah dan fiksi di kehidupan tanah Jawa dengan judul Bara di Atas Singgasana. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada bagian yang pertama dengan episode Putra Mahkota. Sahabat Permata TV yang tercinta, saat ini kita sampai pada seri yang ke-95. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, demikianlah di hari itu, pasukan kecil itu benar-benar mendapat kesempatan untuk beristirahat, tetapi mereka sama sekali tidak diperbolehkan menyalakan api, supaya kehadiran mereka tidak diketahui oleh lawan yang bersarang tidak begitu jauh lagi dari tempat itu. Dengan demikian mereka hanya dapat makan nasi jagung, bekal yang mereka bawa. Nasi yang tahan untuk waktu lebih dari sepekan. Tetapi nasi itu akan lebih enak rasanya apabila mereka mendapat kesempatan untuk sekedar menghangatkannya. Namun demikian, sebenarnya lah bahwa pemimpin pasukan itu tidak membuang waktu yang sehari itu untuk menunggu senja. Hanya karena perasaan ibanya kepada Anusapati sajalah, maka dibiarkannya Anusapati untuk beristirahat. Tetapi bersama kedua petugas sandi yang telah lebih dahulu datang itu, ia pun pergi juga untuk melihat keadaan dan menilai medan. Kepada ketiga orang prajurit yang dipercaya untuk menjaga keselamatan Anusapati, ia pun berkata, "Jagalah tuanku putra mahkota baik-baik, tetapi hati-hatilah, jangan sampai ia merasa tersinggung karena pengamatanmu." "Baiklah," jawab salah seorang dari ketiga prajurit itu. "Aku akan pergi, jangan beritahu putra mahkota, biarlah ia beristirahat." Prajurit-prajurit itu menganggukkan kepalanya kepada salah seorang dari mereka yang tertua itu. Pimpinan pasukan kecil itu diserahkannya selama ia mengawasi dan mengamati medan. Kemudian dengan diam-diam, tidak setahu Anusapati, pemimpin pasukan itu telah meninggalkan pasukannya. Dengan hati-hati ia melintasi hutan yang rindang dan menuju sebuah padukuhan kecil yang terpencil. "Di mana letak gua itu?" bertanya pemimpin pasukan itu kepada kedua petugas sandi. "Gua itu berada di lereng bukit kecil di belakang padukuhan itu. Tetapi kini mereka tidak bersembunyi di dalam gua. Menurut pengamatanku, gerombolan itu menjadi semakin berani, dan kini mereka bahkan seakan-akan telah menghuni padukuhan kecil yang terpencil itu." "Lalu di mana penghuni sebenarnya dari padukuhan kecil itu?" "Ada dua golongan yang telah membagi penghuni yang tidak begitu banyak itu. Mereka yang masih berpegang pada sikap hidupnya dan tidak mau terlibat dalam kejahatan telah meninggalkan kampung halamannya. Mereka mengungsi ke padukuhan-padukuhan di sekitarnya. Namun padukuhan-padukuhan di sekitarnya itu pun menjadi semakin sepi pula, karena beberapa orang yang tidak tahan mengalami perlakuan yang kasar telah mengungsi ke tempat yang lebih jauh lagi." Pemimpin pasukan itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Menurut keterangan yang sudah diterimanya, gerombolan itu tidak saja memeras orang-orang di sekitarnya, tetapi kadang-kadang mereka juga pergi merampok ke tempat yang agak jauh dan menyamun di jalan-jalan perniagaan yang penting.
Itulah padukuhan itu, desis salah seorang petugas sandi ketika mereka berada di pinggir hutan yang rindang di atas sebuah bukit kecil. Senopati itu mengerutkan keningnya. Dipandanginya padukuhan terpencil yang terletak di atas bukit yang kecil pula, dikelilingi oleh sebuah padang ilalang dan pohon-pohon perdu. Semula, tanah itu merupakan tanah yang sudah digarap, berkata salah seorang petugas itu. Tetapi akhirnya, tanah itu menjadi padang ilalang karena orang-orang yang menggarapnya telah pergi mengungsi. Jadi padukuhan itu tidak mempunyai tanah garapan sama sekali. Masih ada beberapa bagian yang digarap di belakang bukit kecil itu. Tanah yang paling subur dari padukuhan itu. Senopati itu menarik nafas dalam-dalam. Letak padukuhan itu memang baik. Jika mereka mengetahui bahwa ada kekuatan yang akan menyerang mereka, maka mereka dapat membangun pertahanan yang baik dari atas bukit kecil itu. Semua benda-benda yang ada dapat berubah menjadi senjata, batu-batu besar, potongan kayu, bahkan pasir dan air, apalagi senjata-senjata jarak jauh, panah dan lembing. Marilah kita agak mendekat, berkata senopati itu. Mereka pun menyuruh dengan hati-hati mendekati padukuhan itu. Sekali-sekali senopati itu berpaling ke arah pasukan kecil yang ditinggalkannya. Kalau mereka tidak mematuhi perintahnya dan menyalakan api, maka di siang hari asapnya akan dapat menarik perhatian. Sedang di malam hari, nyalanya akan menimbulkan kecurigaan pula. Demikianlah, semakin dekat menjadi semakin jelas pulalah daerah yang terpencil itu. Agaknya tanah di sekitarnya, termasuk tanah yang cukup subur dan cukup memberikan makan bagi isi padukuhan itu. Namun tiba-tiba kedua petugas sandi itu mengerutkan keningnya. Mereka melihat sesuatu yang lain pada padukuhan itu. Karena itu, maka salah seorang dari mereka berkata, "Ada sesuatu yang baru di padukuhan itu." "Apa?" bertanya senopati itu. "Kita melihat kesibukan yang agak berlebihan dari kemarin. Baru kemarin, aku mendekati padukuhan itu. Aku tidak melihat hiasan apapun di regol padukuhan itu. Sekarang aku melihat sesuatu yang kemarin tidak ada." "Apa? Kau melihat janur?" bertanya petugas sandi itu kepada kawannya. "Iya, beberapa tersangkut di regol padukuhan." Petugas sandi itu mengangguk-angguk. Sedang senopati yang memimpin pasukan kecil itu pun menyahut, "Iya, aku juga melihat sesuatu. Agaknya kau benar, beberapa helai janur kuning." "Pasti ada suatu upacara, apapun yang akan mereka lakukan." Senopati itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Marilah kita maju lagi. Terlampau berbahaya di siang hari. Nanti malam sajalah kita mendekat. Mungkin kita dapat melihat dengan jelas apakah yang sebenarnya telah terjadi di padukuhan itu." Pemimpin pasukan itu mengangguk-anggukkan kepalanya, namun kemudian ia berdesis, "Tetapi nanti malam, aku akan pergi bersama putra mahkota." "Kita tinggalkan saja tuanku putra mahkota di sini. Kita akan maju tanpa tuanku Anusapati." Pemimpin pasukan itu mengangguk-angguk. "Tetapi sekarang, kita sudah dapat membayangkan medan yang bakal kita hadapi. Mereka dapat mempergunakan air untuk menghambat kemajuan kita. Jalan setapak itu akan menjadi sangat licin apabila menjadi basah.
Pemimpin pasukan itu masih mengangguk-angguk. Kita akan naik dari beberapa penjuru. Kita tidak akan memasuki padukuhan itu lewat regol. Kita dapat memanjat dan meloncati dinding batu yang tidak begitu tinggi itu. Sebagian dari kita memang akan melalui jalan setapak yang licin apabila basah. Tetapi yang lain akan memanjat lereng batu-batu padas itu. Tidak terlampau sulit, karena gumuk kecil itu tidak terlampau tinggi. Kedua petugas sandi yang menyertainya mengangguk-anggukkan kepalanya. Rencana itu memang akan dapat dilakukan tanpa banyak kesulitan karena kekuatan lawan menurut penilaian mereka tidak akan begitu berat. Hanya segerombolan perampok yang berhasil menduduki sebuah padukuhan kecil dan terpencil. Kita akan tinggal di sini beberapa saat untuk melihat perkembangan keadaan. Mungkin janur-janur kuning itu merupakan suatu pertanda bahwa ada perubahan di padukuhan kecil itu. Atau ada perhelatan yang dilakukan oleh mereka, oleh salah seorang penghuni padukuhan kecil itu yang tidak menyingkirkan diri, atau justru oleh gerombolan perampok itu, berkata senopati itu. Kedua petugas sandi yang mengawaninya itu menganggukkan kepalanya. Salah seorang dari mereka berkata, "Baiklah, kita akan melihat apa yang akan terjadi." Ketiganya pun kemudian duduk di belakang sebuah gerumbul yang lebat di padang ilalang, di tempat yang terlindung sama sekali, sehingga mereka tidak perlu cemas bahwa kehadiran mereka akan diketahui. Dalam pada itu, Anusapati masih tetap berada di antara para prajurit yang beristirahat. Namun agaknya mereka sudah tidak lagi menjadi terlampau lelah, sehingga mereka sudah sempat mengatur diri. Mereka sudah sempat menentukan waktu-waktu penjagaan dan siapa saja yang harus bertugas. Yang lain, yang kebetulan tidak bertugas dapat menemukan istirahatnya. Masih ada kesempatan untuk tidur hampir sehari penuh, berkata prajurit yang diserai tugas memimpin pasukan itu selama pemimpinnya tidak ada di tempat. Prajurit-prajurit yang lain tertawa, tetapi masih ada juga yang menguap sambil menjawab, "Terima kasih, badanku serasa tidak bertenaga lagi. Aku bertugas setelah tengah hari. Pagi ini aku memang akan tidur sepuas-puasnya sampai matahari di puncak langit." "Tidurlah," desis kawannya. "Tetapi kalau kami mendapat perintah untuk meninggalkan tempat ini, kau akan ditinggal di sini." Prajurit itu mengerutkan keningnya, tetapi kemudian ia benar-benar membaringkan tubuhnya di atas sebuah batu. Dalam pada itu, Anusapati pun mendapat kesempatan untuk tidur sejenak. Karena itu, maka katanya kepada prajurit yang memimpin sementara pasukan kecil itu, "Aku akan tidur, jangan diganggu. Aku akan menjadi pening kalau aku terbangun dengan tiba-tiba. Bahkan aku akan menjadi seperti orang sakit. Karena itu aku akan menyendiri dan tidur sepuas-puasnya. Ingat, jangan kau bangunkan. Biarlah aku bangun sendiri menjelang tengah hari, supaya aku dapat bertugas nanti menjelang sore." Prajurit itu menganggukkan kepalanya, tetapi kemudian ia bertanya, "Di mana tuanku akan tidur?" "Di balik batu itu." "Tetapi bagaimana kalau ada ular atau binatang melata yang berbisa?" "Semalam suntuk kalian tergolek seperti orang mati. Tidak seekor binatang pun yang mengusik kalian. Agaknya di sini memang tidak banyak binatang berbisa." Anusapati berhenti sejenak, lalu katanya, "Aku juga membawa semacam serbuk yang dapat melindungi aku dari binatang berbisa. Ular dan sejenisnya tidak mau menggigit apabila tercium bau serbuk itu." "Dari mana tuanku mendapatkannya?"
Dari dukun istana. Prajurit itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Tentu ia percaya bahwa putra mahkota itu pasti sudah mendapat obat-obat yang cukup untuk melindungi dirinya, justru karena ia putra mahkota. Kalau begitu silakan tuanku, tetapi apabila keadaan memaksa, hamba terpaksa membangunkan tuanku. Apa yang kau maksud? Misalnya, tiba-tiba saja kita mendapat serangan, atau tiba-tiba saja kita harus berpindah tempat. Tetapi aku akan menjadi pening sekali. Itu pun merupakan suatu latihan. Demikianlah keadaan medan yang sebenarnya, tuanku. Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya kemudian, baiklah, baiklah. Hanya kalau keadaan memaksa. Anusapati pun kemudian pergi ke balik sebuah batu besar untuk membaringkan tubuhnya di atas rerumputan kering. Sejenak ia memandang dedaunan di atasnya yang bergerak-gerak ditiup angin pagi yang lembut. Namun tiba-tiba Anusapati itu bangkit perlahan-lahan. Dengan hati-hati ia mengintip dari sisi batu yang besar itu. Dilihatnya beberapa orang prajurit sedang duduk-duduk sambil bercakap-cakap. Yang lain telah terbaring pula. Sedang di sebelah mereka, prajurit-prajurit yang sedang bertugas itu berdiri bersandar pepohonan sambil bercakap-cakap pula. Perlahan-lahan Anusapati bergeser dari tempatnya, dari percakapan para prajurit dan senopati yang sedang pergi. Anusapati dapat mengetahui arah padukuhan kecil tempat bersarang para perampok yang akan mereka datangi besok. Sebenarnya lah, sejak semalam Anusapati sudah ingin sekali untuk melihat tempat itu, tetapi ia tidak mendapat kesempatan. Apalagi di malam hari, daerah yang kurang dikenalnya itu akan dapat menyesatkannya. Tanpa setahu seorang prajurit pun, Anusapati pun kemudian meninggalkan tempatnya, berlindung di balik sebatang pohon ke pohon yang lain. Akhirnya ia menjadi semakin jauh. Anusapati menarik nafas dalam-dalam ketika ia sudah terlepas dari daerah pengawasan para prajurit. Dengan tergesa-gesa, ia pun menuruni bukit kecil dan melintasi daerah yang berhutan perdu. Dengan hati-hati sekali ia maju terus, sehingga akhirnya ia pun dapat melihat sebuah bukit kecil yang dihuni oleh para perampok itu. Tetapi perhatian Anusapati segera tertarik kepada jejak beberapa orang di atas batang-batang ilalang. Dilihatnya ranting-ranting perdu yang patah dan ilalang yang terinjak. Pasti senopati dan kedua prajurit candi itu, katanya di dalam hati. Karena itu, maka ia pun maju perlahan-lahan. Kalau mereka melihatnya, maka ia harus berhenti bersama mereka, atau senopati itu akan marah bukan saja kepadanya, tetapi juga kepada prajurit-prajurit yang diam-diam harus mengawasinya itu. Untuk menghindarkan diri dari mereka, maka Anusapati itu kemudian mengambil jalan lain. Ditinggalkannya jalur jejak-jejak yang terdahulu, dan ia pun menyelinap di antara pepohonan perdu dan batang-batang ilalang yang tinggi. Aku ingin mendekat, katanya di dalam hati. Anusapati pun kemudian merayap semakin lama semakin dekat. Namun ternyata bahwa janur kuning itu telah menarik perhatiannya pula. Pasti ada sesuatu yang sedang dilakukan oleh orang-orang di padukuhan kecil dan terpencil itu. Dengan sangat hati-hati Anusapati merunduk dari balik sebuah batu ke balik batu yang lain.
dari gerumbul yang satu ke gerumbul yang lain pula. Akhirnya Anusapati itu dapat mendekati gumuk itu. Ia mendapat tempat bersembunyi yang baik sekali di dalam sebuah semak-semak di belakang sebuah batu yang besar. Namun dari tempatnya bersembunyi itu, Anusapati tidak dapat melihat apapun juga. Memang ia melihat asap yang mengepul dari bawah atas sebuah rumah itu. Tetapi tentu saja ia tidak dapat mengambil kesimpulan apapun dari asap itu. Ketika ia melihat gumuk-gumuk padas di sebuah padukuhan terpencil itu, timbullah keinginannya untuk memanjat. Mungkin ia dapat melihat ke dalam batas dinding batu yang mengelilingi padukuhan itu. Maka dengan hati-hati, Anusapati pun bergeser. Sambil merunduk ia pergi ke balik sebuah gumuk padas yang terjal dan berbatu-batu. Aku akan naik, desisnya di dalam hati. Tetapi sejenak ia termangu-mangu. Tidak ada tumbuh-tumbuhan di gumuk padas itu, selain beberapa rumpun ilalang yang agak rimbun. Memang mungkin juga bersembunyi di balik rumpun ilalang itu. Tetapi apabila ada orang lain yang berdiri di belakang gumuk itu, maka mereka pasti akan dapat melihatnya. Tidak ada orang lain, desisnya. Maka Anusapati pun kemudian naik ke gumuk padas. Ia berusaha bersembunyi di antara batu-batu padas dan rumput-rumput ilalang yang tidak begitu subur. Namun demikian, ia berhasil juga sampai ke atas. Justru setelah Anusapati berada di atas gumuk itu, ia terlindung dari segala arah. Ia berhasil mendapatkan sebuah lekuk di antara batu-batu padas, sehingga ia tidak perlu cemas apabila ada orang lain yang melihatnya. Ternyata dari tempatnya, Anusapati dapat melihat apa yang sedang terjadi di padukuhan itu, meskipun terbatas hanya yang terjadi di luar rumah-rumah yang berserakan. Meskipun tidak begitu banyak. Di tengah-tengah padukuhan kecil itu, di halaman sebuah rumah yang paling besar, beberapa orang tampak sibuk mengatur sesuatu. Tetapi Anusapati tidak dapat melihat dengan jelas apakah yang sedang mereka lakukan. Pasti ada sesuatu yang penting, berkata Anusapati di dalam hatinya. Mudah-mudahan bukan sesuatu hal yang dapat mengganggu pasukan kecil Singasari ini. Namun demikian, Anusapati masih ingin melihat apakah yang akan terjadi di padukuhan itu. Aku akan menunggu sampai menjelang tengah hari. Sebelum orang-orang gelisah menunggu aku bangun, aku harus sudah kembali, katanya di dalam hati pula. Karena itu, ia pun segera menelungkup di atas batu padas. Dengan demikian ia dapat melihat apa saja yang menarik perhatian di padukuhan kecil itu. Namun yang dilihatnya hanyalah kesibukan beberapa orang yang hilir mudik saja. Orang-orang laki-laki yang kasar dan bersenjata di lambung. Mereka itulah perampok-perampok yang dikatakan itu. Memang tidak terlampau banyak, gumam Anusapati kepada diri sendiri. Dalam kesibukan itu, aku kira semuanya sudah keluar rumah dan berbuat sesuatu bersama kawan-kawannya itu. Sejenak Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya. Panas matahari yang hanya terlindung oleh beberapa helai daun ilalang mulai terasa menggatalkan kulit. Namun Anusapati masih tetap menelungkup di atas batu padas yang agak terlindung dari sebelah menyebelah. Dalam pada itu,
Senopati dan kedua petugas sandi itu masih juga berada di tempatnya. Mereka dapat melihat jalan setapak yang naik ke padukuhan yang terletak di atas bukit kecil itu dengan jelas sampai ke mulut Regol. Tetapi mereka sama sekali juga tidak mendapat gambaran apapun yang sedang dilakukan oleh orang-orang di dalam padukuhan itu. Namun tiba-tiba mereka terkejut. Di kejauhan terdengar derap kaki kuda yang bergema seakan-akan melingkar-lingkar di antara bukit-bukit kecil dan gumuk-gumuk padas yang berserakan. Karena itu, ketiga orang yang sedang duduk dan berbicara tentang bermacam-macam hal itu tiba-tiba telah terdiam dan bergeser dari tempatnya. Dengan seksama mereka memperhatikan jalan setapak yang menuju ke gerbang padukuhan terpencil itu. Sejenak kemudian dada ketiga orang itu menjadi berdebar-debar. Mereka melihat tiga orang berkuda menaiki jalan setapak itu. Dan sejenak kemudian mereka pun mendengar sebuah tengara yang berbunyi di mulut Regol. Sebuah kentongan isyarat bagi penghuni padukuhan itu, sehingga sejenak kemudian beberapa orang tampak keluar dari Regol menyongsong orang-orang berkuda itu. Bukan saja ketiga orang itu, tetapi Anusapati pun melihat ketiga orang berkuda itu. Ia melihat kesibukan yang terjadi di dalam Regol padukuhan. Beberapa orang bergegas-gegas menyongsong tamu mereka itu, sedang yang lain sibuk menyiapkan segala sesuatunya. Tentu orang penting, berkata Anusapati di dalam hatinya. Pada itu, Senopati yang memimpin pasukan kecil dari Singasari itu pun berdesis pula. Tentu orang penting. Kedua petugas sandi yang bersamanya berkata, tidak dapat diabaikan menilik sikap orang-orang yang menyambut mereka itu. Ketiganya adalah orang-orang terhormat di antara mereka. Senopati itu menganggukkan kepalanya. Ternyata kemudian bahwa orang-orang yang menyongsong orang-orang berkuda itu bersikap sangat hormat kepada mereka. Hampir berbareng mereka menundukkan kepalanya ketika orang-orang berkuda itu sampai di Regol halaman. Pemimpin pasukan kecil yang datang dari Singasari itu tidak tahu apa yang dilakukan oleh orang-orang padukuhan itu setelah mereka memasuki Regol. Tetapi Anusapati masih dapat melihat mereka. Seperti mengarak sepasang pengantin, orang-orang dari padukuhan itu mengiringkan ketiga tamunya yang masih belum turun dari kuda mereka, sampai mereka memasuki halaman yang luas dari rumah yang tampaknya paling besar di padukuhan kecil itu. Baru ketika mereka sampai di muka pintu rumah itu, mereka meloncat turun dari kuda mereka. Anusapati menjadi semakin yakin bahwa mereka pasti orang-orang yang terhormat. Ternyata dari sikapnya dan sikap orang-orang yang menyambutnya, tentu orang-orang itu bukan orang-orang kebanyakan. Kalau tidak, maka ia tidak akan mendapat penghormatan sebesar itu, berkata Anusapati di dalam hatinya. Namun dengan demikian, maka ia telah mendapat pertimbangan lain tentang kekuatan para perampok yang ada di dalam padukuhan kecil itu. Kalau pemimpin pasukannya tidak mempertimbangkan kehadiran orang-orang berkuda itu, maka pasukan kecil itu dapat mengalami bencana karenanya. Mudah-mudahan Senopati itu melihat dan membuat pertimbangan yang benar dari orang-orang yang berkuda itu, berkata Anusapati di dalam hatinya.
Pada itu, orang-orang berkuda itu pun telah hilang masuk ke dalam rumah. Beberapa orang yang menyambutnya telah ikut masuk pula, sedang orang-orang lain masih juga sibuk hilir mudik di luar rumah. Yang menarik perhatian Anusapati adalah orang-orang yang kemudian seakan-akan berjaga-jaga di regol padukuhan kecil itu dengan senjata di tangan. Tentu orang yang benar-benar mereka anggap penting, tetapi juga tentu orang yang mempunyai ilmu yang tinggi, sehingga mereka hanya bertiga saja menempuh perjalanan yang agaknya cukup jauh. Apalagi mereka termasuk di dalam lingkungan orang-orang yang tidak lagi dapat menghargai nilai kemanusiaan. Ternyata dari hubungan mereka dengan perampok-perampok di padukuhan itu, berkata Anusapati di dalam hatinya. Namun tiba-tiba ia menengadahkan kepalanya. Matahari sudah menjadi semakin tinggi. Apalagi ia tidak dapat melihat hal-hal yang dapat menimbulkan persoalan baru di dalam padukuhan kecil itu. Sehingga karena itu, maka ia berdesis, "Aku harus segera kembali. Aku tidak akan menemukan apa-apa lagi. Mungkin malam nanti aku dapat mendekati rumah demi rumah. Tetapi kehadiran ketiga orang itu agaknya dapat mengganggu kehadiranku." Dengan demikian, maka Anusapati pun segera beringsut surut. Dengan hati-hati ia turun dari gumuk padas itu. Sekali-sekali ditebarkannya pandangan matanya ke sekelilingnya. Kalau ada orang yang mengetahuinya. Namun ternyata bahwa daerah itu adalah daerah yang sepi, sehingga tidak seorang pun yang lewat dan melihatnya dari balik gumuk kecil itu. Dengan tergesa-gesa pula, Anusapati pun segera meninggalkan tempat itu, menyuruh di antara batang-batang ilalang dan daun-daun perdu kembali ke tempatnya. Dengan hati-hati pula, ia menghindari kemungkinan bertemu dengan pemimpin pasukannya bersama kedua orang petugas sandi yang menyertainya. Ternyata bahwa Anusapati mempunyai kemampuan yang cukup untuk melakukan pekerjaannya itu. Ia berhasil menyusup kembali ke daerah pengawasan pasukannya dan kembali ke balik batu besar yang ditinggalkannya. Setelah mengusap keringatnya, maka ia pun membaringkan dirinya seperti pada saat ia mula-mula berada di tempat itu. "Apakah belum ada orang yang menengokku kemari?" Ia bertanya kepada dirinya sendiri. Agaknya para prajurit itu benar-benar tidak berani mengganggunya dan membiarkannya terbangun dengan sendirinya. Menilik keadaan tempat itu, maka ia dapat mengambil kesimpulan bahwa pemimpinnya masih juga belum kembali. Orang-orang yang berjaga-jaga masih berada di tempatnya, meskipun orangnya sudah berganti. Yang lain masih juga berbaring dan ada pula yang sedang duduk terpekur memandang ke kejauhan. Agaknya ia sedang merenungi sesuatu dalam angan-angannya. Sejenak Anusapati masih sempat benar-benar beristirahat. Ia masih sempat memejamkan matanya di silirnya angin yang sejuk. Meskipun matahari menjadi semakin tinggi, dan dalam kesegaran itulah, maka Anusapati telah tertidur untuk sesaat. Ia terbangun ketika ia mendengar suara pemimpin pasukannya yang agaknya berdiri di balik batu itu. Tetapi Anusapati masih tetap memejamkan matanya tanpa bergerak sama sekali. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Bara di Atas Singgasana pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.